Ada sebuah istilah di dalam dunia kedokteran bicara soal jantung, ada yang dinamakan aritmia. Aritmia itu adalah suatu tanda atau gejala dari gangguan detak jantung atau irama jantung. Seorang rekan pendeta yang saya kenal juga mengalaminya. Maka ketika ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam jantungnya, ia lalu mengubah pola hidupnya. Ya, saya tahu ia hobinya merokok, rokok yang cukup kuat gitu ya. Tetapi itu yang ia alami. Tetapi ada yang saya refleksikan bahwa di dalam kehidupan ini ketika orang masih hidup maka jantungnya masih berdetak. Itulah tandanya orang masih hidup. Jantung menjadi sesuatu yang vital di dalam tubuh manusia. Ketika jantung itu berhenti, maka tidak lagi ada kehidupan. Lalu apa hubungannya ketika saya mengutip apa yang dikatakan Lukas 10 ayat 39? Di sana diceritakan ada seorang perempuan yang bernama Maria. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan membaca bagian Alkitab yang lain, Maria diceritakan sangat dekat dengan Yesus. Bahkan kalau kita ingat ada sebuah peristiwa, ada sewaktu Yesus ada di sebuah rumah, datang seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak, lalu menyekanya dengan rambutnya. Pada bagian yang lain dengan jelas bahwa digambarkan lagi Maria itu punya saudara, yaitu Marta dan Lazarus. Di dalam cerita kisah Lazarus, di mana Lazarus dibangkitkan, Maria dan saudaranya dikatakan mereka adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya pikir saya merefleksikan bahwa seorang Ibu Linda adalah Maria masa kini. Mengapa demikian? Salah satu yang diceritakan Maria kebiasaannya adalah duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Bagi Maria, jantung kehidupannya adalah mendengarkan Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan menjadi sesuatu yang penting bagi Maria untuk menjalani kehidupan ini. Bukankah itu juga yang harusnya kita refleksikan bersama-sama? Keluarga tentu bisa menyaksikan perjalanan dari Ibu Linda. Bagaimana peristiwa demi peristiwa yang tidak mudah ia harus hadapi, ia harus perjuangkan sedemikian. Bagaimana ia terus melawan sisi kemanusiaan. Kalau saat semalam saya mengatakan bahwa ia pernah bertanya, apakah saya boleh marah pada Tuhan? Itu di dalam dirinya ada pergolakan di mana ia bertanya, apa maksud Tuhan dari kejadian, dari segala sesuatu? Saya ingat betul bahwa Ibu Linda tidak mudah untuk beraktivitas. Ia pun akan kesulitan berlama-lama duduk di ruang kebaktian. Tetapi saya juga ingat betul di tengah kesakitan itu, terkadang ia hanya datang untuk latihan paduan suara. Itu kecintaannya. Itu yang membuat hatinya menjadi lebih baik. Dan itu adalah sebuah bentuk bagaimana kecintaannya pada Tuhan. Itu yang membuat dia masih mendapatkan energi untuk menjalani kehidupan.
Maka saya selalu senang ketika melihat Ibu Linda datang ke gereja dengan wajah lebih segar. Ia duduk bersama-sama dengan rekan-rekan paduan suaranya untuk bernyanyi. Saya ingat betul Natal di tahun yang lalu, ia diminta untuk memainkan drama. Ia ada bersama-sama dengan jemaat yang lain. Di tengah kesakitannya, di tengah apa yang ia alami, ia mampu melakukannya. Dan saya berpikir itu bukan hanya kekuatan seorang Ibu Linda, tetapi saya betul-betul merefleksikan ia memang benar seperti Maria masa kini, yang mau senantiasa duduk dekat kaki Tuhan, yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan menjadi jantung kehidupan umat manusia. Saya selalu mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan kapan sih berhenti masalah, ya masalah itu akan berhenti jika kita sudah sama-sama masuk ke dalam kotak ini. Tidak akan ada lagi persoalan yang kita alami. Semasa hidup, semasa segala sesuatunya masih dipercayakan Tuhan, maka persoalan itu akan datang silih berganti. Tapi persoalannya adalah apakah kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, yang senantiasa mau mendengarkan perkataan Tuhan, atau kita lebih mendengarkan diri sendiri. Ketika tadi pujian di awal mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Itulah kenyataan manusia yang rapuh itu. Manusia yang tidak mampu menjalani kehidupan ini hanya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika ia bergantung kepada Tuhan, ia akan mampu melewati setiap persoalan, setiap apapun yang diperhadapkan kepada kita di dalam kehidupan. Saya tidak putus-putus mengatakan kepada keluarga, berbahagialah telah menjadi bagian dari keluarga seorang Ibu Linda. Bagi saya, ia menjadi seorang ibu yang baik. Maria masa kini yang bisa menjadi teladan bagi setiap orang yang tidak pernah berhenti untuk berjuang sampai titik. Maka tentu kita sebagai orang yang mencintainya, kita percaya jikalau ia sendiri menjadi orang yang senantiasa mendengarkan perkataan Tuhan, maka ini adalah bagian kita kemudian yang masih hidup, yang Tuhan percayakan kehidupan. Apakah kita senantiasa bergantung kepada Tuhan? Maukah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi setiap persoalan kehidupan? Saya semalam berbicara kepada istri saya. Mungkin kalau banyak orang atau saya sekalipun yang harus menghadapi persoalan yang sedemikian berat seperti apa yang Ibu Linda alami, mungkin saya tidak mampu. Maka saya menyadari betul bahwa beliau orang yang kuat, beliau orang yang memang benar-benar mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Peristiwa duka atau persoalan hidup mungkin bisa membenamkan kita. Mungkin kita bisa lupa bahwa Tuhan lebih besar dibandingkan setiap persoalan kehidupan ini. Ketika nanti peti ditutup, ini adalah sebuah simbol
di mana hidup kita telah terpisah dari setiap orang-orang yang dikasihi, tidak lagi melekat padanya. Kenangan-kenangan indah itu bisa kita ingat, kita bisa pelajari, kita bisa teladani. Tetapi jangan biarkan kematian itu juga menyeret kita di dalam duka. Kita harus bangkit, kita harus terus memperjuangkan kehidupan ini menjadi lebih baik. Maka percayalah, Tuhan yang sama, Tuhan yang selama ini ada bersama-sama dengan Ibu Kerly, Tuhan yang sama juga ada bersama-sama dengan kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kita selalu ditopang, kita selalu dikuatkan. Kita akan mampu menghadapi setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini. Berjalanlah bersama. Amin.
janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku Tuhanku, bila hati kawanku terluka,
semena, dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuturku bercela, bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu atas cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Di tengah situasi yang tidak mudah, kami boleh mengantarkan sahabat, mama, rekan kami, anak terkasih. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Tuhan sendiri yang boleh memelihara kami dan menyertai perjalanan kami. Ketika kami tiba di tempat ini hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan ajarilah kami untuk senantiasa berbesar hati. Dengan penuh kebesaran hati kami mengikhlaskan orang yang kami kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Tuhan Allah yang Maha Kasih mengaruniakan kehidupan kepada Ibu Herlinda Aprilia Sekandi yang dijalaninya di dunia, dan kemudian berkenan memanggil Ibu Herlinda Aprilia Sekandi kembali ke pangkuannya. Kita sekarang akan memakamkan jenazahnya. Tuhan Allah lah yang mengembalikan manusia yang berasal dari debu kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matanya 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau giliran jaga di waktu malam, Dia menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang risut dan layu. Tetapi pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena itu kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan menerima berkat-Nya. Bapa, kami bersyukur atas pelaksanaan yang boleh kami lakukan, mulai dari hari kemarin hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami menghantarkan orang kekasih kami. Kami percaya bahwa ia telah senang di pangkuan-Mu. Maka biarlah kami sebagai manusia yang hidup, kami boleh terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami masih hidup
kami masih terus harus memperjuangkan kehidupan ini. Maka biarlah Tuhan sendiri yang boleh memampukan kami. Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendirian, tetapi kami percaya bersama-Mulah kami kuat, bersama-Mulah kami mampu melewati segala sesuatunya. Tuhan, inilah kami semua. Tuhan yang boleh melingkupi kami dengan cinta kasih Tuhan. Berikan kami damai sejahtera di dalam menjalani perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan yang tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Maka terimalah berkat Tuhan. Jangan lekatkan diri pada liang lahat ini. Lalu perjuangkanlah kehidupanmu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Allah sumber sukacita dan damai sejahtera melingkupi kita semua, dan bertumbuhlah dalam cinta kasih karunia-Nya dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sebelum liang lahat kita tutup, mungkin keluarga bisa memberikan ya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku segala kebaikan-Mu. Antara liang akan ditutup. Mari kita menaikkan pujian dari hidup Jemaat 408 di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Diiring oleh Yesus Tuhanku. Kurang lagi bila Dia tandukku, diberi damai sejauh agar jiwaku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kebaikanmu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.
sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ibadah kita sudah selesai. Ada sambutan dari perwakilan Majelis Jemaat GKI Jatimulyo. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mengantar kepergian atau tempat peristirahatan terakhir bagi saudara kita, orang tua kita, mama kita, oma kita, bagi cucu Ibu Herlinda Aprilia Sukanto. Mewakili jemaat dan majelis GKI Jatimulyo, kami berduka cita yang sedalam-dalamnya. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita tahu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, Tuhan menempatkan yang terbaik bagi orang yang dikasihi kita, Ibu Linda Aprilia Sukanto. Bapak kosongin Pak. Kiranya kita yang masih diberikan kehidupan kita dimampukan untuk melanjutkan kehidupan kita dengan mengisi dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah di atas segalanya Tuhan yang menguatkan dan Tuhan juga yang memelihara kita yang masih hidup. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Bulan mana Keluarga barangkali mau menyampaikan sesuatu. Dari podcast yang
keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta perwakilan dari panitia dan teman-teman, sahabat, almarhum dan saudara-saudara yang sudah berkenan hadir dari mulai prosesi ibadah hiburan sampai Natal depan ini. Kita yang ditinggalkan semoga terus melanjutkan kehidupan kita setelah yang sedang mengalami kita. Semoga semuanya tetap sehat dan melanjutkan dengan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua yang telah hadir di sini. Terima kasih.